Alva Primero memperkenalkan 5 penyanyi cilik berbakat dengan single perdana berjudul My Lovely Family. Kelima penyanyi yang tergabung dalam Senandung Pelangi generasi kelima itu diantaranya Clarissa Kiandra Lubis, Nido Ivana Semira Hutagalung, Keira Kibau, Sven Leonhard dan Fahriani Syifa Maritza. Bertepatan dengan Hari Musik Nasional, pada Sabtu 9 Maret 2024, 5 penyanyi cilik yang tergabung dalam Senandung Pelangi generasi kelima, asuhan Alva Primero, merilis single perdana, berjudul My Lovely Family. Launching lagu ciptaan Bembi Nur itu, dilakukan di Malbasura, Jakarta Timur. Lagu ini, merupakan gambaran anak Indonesia dalam lingkungan keluarga yang memiliki nilai budaya guyup, dan kepedulian antara sesama anggota keluarga. Menurut Alexander Fadimitra, selaku founder Alva Primero, member Senandung Pelangi generasi kelima berusia antara 5-7 tahun. Selain memiliki suara bagus, mereka juga memiliki keaktifan di bidang seni dan entertainment. Proses terbentuknya Senandung Pelangi ini memang di Alva Primero ini kami memang basicnya adalah mengelola, mengedukasi atau sarana fasilitas untuk pelatihan talent atau talenta-talenta dari usia muda hingga dewasa. Itu Alva Primero. Nah, di Alva Primero ini memang kami yang khusus bergerak untuk anak-anak, segmentasi anak-anak adalah Senandung Pelangi, bentuknya komunitas. Nah, maka dari itu dari generasi satu itu muncul di tahun 2020 ketika COVID, ya. Ketika itu COVID datang, kita mencari cara bagaimana supaya aktivitas anak-anak Indonesia ini tetap ada. Itu kita lagi cari cara seperti apa, timbullah pelatihan-pelatihan online ketika itu awal terbentuknya Senandung Pelangi. Nah, dari Senandung Pelangi 1 kita mencari anggota, ya, by online, ada casting waktu itu gitu ya, sampai hingga sekarang ini ada generasi ke-8 ya. Nah, waktu generasi kelima ini juga seperti itu, sama kami membuka kuota untuk generasi kelima gitu ya. Nah, segmentasinya waktu itu banyak berdatangan pendaftar ya. Nah, saking banyaknya, apa mau kita langsung split segmentasinya yang kita kelompokkan usia 4 hingga 7 tahun itu menjadi generasi kelima ini. Itu prosesnya ya, melalui mereka itu mendaftar lalu mengirimkan biodata, profil. Ya, anak saya usia sekian gitu ya, terus videonya ada yang lagi balet, ada yang lagi nyanyi, ada yang lagi fashion show, macam-macam. Itu kita godok ya, kita kumpulkan, lalu Alva Primero bersama KBMB langsung diskusi. Oke, jadi udah kebayang seperti apa produk atau karyanya seperti apa, lalu langsung kita grouping ya, kita bagi WhatsApp group, seperti itu prosesnya ya. Nah, ketika mereka, proyeknya ini tidak hanya langsung bikin album saja, tapi di Senandung Pelangi itu ada proses pelatihannya, Mas. Proses pelatihannya itu kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi yang dilatih itu ada pembekalan ya, kita bilang ya. Pembekalan itu ada latihan nyanyi, vocalizing, lalu ada latihan koreografi, ada public speakingnya juga, berbicara di depan umum seperti apa. Tapi kita langsung compile dalam 3 bulan hingga 4 bulan saja. Nah, biasanya 4 bulan keempat itu sudah latihan koreografi ya. Jadi rekamannya kita kejar proyeknya itu di bulan ke-2,5 sampai 3 bulan. Jadi itu kita kejar mereka setelah berlatih nyanyi, vokal, lalu kita langsung evaluasi seperti apa, lalu kita tentukan jadwal rekamannya. Itu pun kita diskusikan kembali ke orang tuanya, Mam, Dad, Mam, kita mau lakukan rekaman suara nih di tanggal sekian gitu. Kita sesuaikan jadwal sekolahnya,
kemampuan pembekalan menyanyinya seperti itu. Dan akhirnya waktu itu rata-rata di bulan kedua setengah sampai 3 bulan itu mereka rata-rata sudah siap gitu. Kalaupun ada yang masih plus minusnya gitu ya, ada plus minusnya, biasanya kami langsung membantu personal ya, langsung personal, langsung apa kesulitannya langsung kita selesaikan, ada solusinya. Bambi Nur memiliki trik khusus untuk menciptakan lagu anak agar mudah diingat dan cepat populer. Salah satunya dia memulai dengan membuat ref lagu terlebih dahulu. Pada dasarnya pasti pertama Alpha Mero sudah melakukan seleksi dulu, jadi mereka setidaknya bisa bernyanyi basic bernyanyi mereka sudah menguasai, sehingga itu akan mempermudah ketika proses recording. Kan yang paling berbahaya itu kalau belum menguasai basic bernyanyi itu akan kesulitan sekali, minimal untuk nada dasarnya bisa salah-salah. Tapi kalau nada dasarnya sudah benar, kalau misalnya ada pitch yang kurang pas, tapi itu memang ciri khasnya anak-anak. Jadi anak-anak itu justru semakin dia polos, itu justru semakin kekanak-kanak. Itu yang aku kejar juga. Jadi ada beberapa yang tetap kita biarkan saja suaranya tuh lebih polos. Ya, untuk lagu ini juga termasuk lumayan cepat, kurang lebih mungkin dalam hitungan nggak sampai sejam sih sebenarnya. Sejam doang bisa ya, langsung dapat sejam sih, karena pertama ada masuk dalam proses kreatif itu saya pertama kali bikin bagian rapnya dulu. Jadi saya pikirin dulu, karena kan rap ini bagian yang orang selalu nyanyi bareng, orang selalu ingat dulu sebuah lagu tuh yang pertama kalinya pasti rapnya gitu. Kamu tahu lagu ini nggak? Oh yang lagunya gini ya, jadi gitu. Jadi biasanya yang diingat pasti rapnya. Sehingga saya coba cari dulu tuh apa ya, terus dari itu saya juga coba mengcombine dengan bahasa Inggris gitu kan. Karena supaya apa, nanti kalau dipotong itu kan kontennya bisa dipakai sama siapapun, walaupun nggak cuma untuk orang-orang Indonesia aja, tapi nanti kan bisa juga dipakai untuk background dari orang-orang di luar Indonesia gitu kan, karena bahasanya bahasa Inggris gitu. Pertama coba deh pakai bahasa Inggris tapi yang sederhana gitu. Yang sederhana bahkan sampai orang-orang Indonesia yang mungkin belum belajar bahasa Inggris tapi sudah familiar dengan kalimat-kalimat I love you baby, I love you mommy gitu. Jadi rapnya pertama saya bikin, terus kemudian setelah selesai dapat rapnya baru bikin bait-baitnya itu pakai bahasa Indonesia. Jadi nanti kan ada kadang-kadang orang tua, sekarang juga orang tua pada main TikTok gitu kan, mama-mama muda, papa-papa muda, mungkin mereka lagi pengen pas lagi jalan-jalan sama anaknya kan. Nah itu aku kebayang ya ini bisa dipakai buat background mereka tuh, mereka lagi jalan sama anaknya, terus foto kan bisa gitu kan, posting lagunya apa ya gitu. Nah itu lagu yang cocok gitu. Sebenarnya kalau pakai lagu-lagu yang udah lagu orang dewasa mungkin kurang cocok gitu.